Kita lanjut, kalau yang kemarin kita membahas sebelumnya, minggu yang lalu kita membahas tentang menghitung luasan di bawah kurva atau dibatasi oleh 2 atau 3 atau lebih kurva. Dan kita juga sudah menyinggung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dan cakram. Ya, sekarang kita akan bahas, tunggu sebentar ya. Kita sudah bahas menyinggung tentang volume benda putar menggunakan dua metode. Sekarang kita mau lihat dulu, ada juga volume bangun ruang yang kita hitung, sedangkan bangun ruang itu tidak berbentuk khusus atau spesial seperti kerucut, habis itu bola, silinder, tapi dia bentuknya seperti ini. Pengantarnya begini, benda dengan penampang tertentu, sampai saat ini benda pejal yang kita bahas memiliki penampang lingkaran ya, karena dia diputar 360 derajat. Jadi bentuknya lingkaran, pasti ada lingkarannya, karena diputar 360 derajat. Namun metode ini juga berlaku untuk benda yang penampang berbentuk bujur sangkar atau bentuknya segitiga. Yang penting kita dapat menentukan luas penampangnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nih, misalkan alas sebuah benda pejal berupa daerah rata pada kuadran pertama. Ingat ya, daerah rata pada kuadran pertama. Oke. Yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 4. Kok kayak gini udah kebayang ya. 1 dikurang X kuadrat per 4, Y-nya pasti bentuknya nanti setengah parabola terbuka ke bawah ya. Nah, kenapa ini ada di kuadran pertama aja? Ya memang dikatakan di awal di soalnya di kuadran pertama. Sebenarnya dia itu parabola terbuka ke bawah. Nah, dibatasi oleh apa lagi? Sumbu X. Oke, dibatasi oleh sumbu X. Terus, dan sumbu Y. Dan sumbu Y. Tanpa pun dikatakan kuadran pertama di sini, maka sudah jelas ya. Kalau dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, ya udah pasti yang ini. Ini semakin jelas dengan dikatakan kuadran pertama. Dibatasi sumbu X, dibatasi sumbu Y, dan kurva Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Nah, adik-adik, kita lihat. Nah, ini kan bentuknya seperti apa ya? Kalau kita putar 360 derajat itu nanti seperti yang biasa ya bentuknya. Kita bisa menggunakan metode apa? Ada yang tahu? Kalau 360 derajat diputar terhadap sumbu X, kita bisa menghitung volumenya menggunakan volume benda putar itu menggunakan metode apa? Ayo, silahkan. Ada yang bisa jawab? Tanya udah paham, ayo, silahkan. Giliran ditanya. Metode apa? Ayo. Metode cincin? Metode cakram? Dengan penampang seperti ini, diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Metode apa, Adik-adik? Loh, kok hilang ini? Cakram. Cakram. Oke, itu kalau partisinya tegak atau mendatar? Tadi siapa yang jawab? Saya. Iya, saya itu siapa? Saya nggak lihat ini. Axel. Oh ya, Excel. Itu di partisi tegak atau mendatar pakai cakram itu, metode cakram. Gak apa-apa.
Ayo dijawab. Berdirinya tegak, Bu. Ya, pakai partisi tegak ya. Itu menggunakan cakram. Kalau diputar sumbu X, partisinya mendatar nanti lain hal lagi ya. Setelah ini akan saya ajarkan. Nah, ayo saya lanjut. Kalau penampang seperti ini tidak dilihat yang sebelah kanan ya. Kita masih satu kalimat di awal dulu. Kalau saya putar terhadap sumbu Y 360 derajat menggunakan metode apakah dia untuk menghitung volumenya? Volume benda putar itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Silahkan. Ayo silahkan. Loh, kok pada diem semua nih? Katanya ngerti ya, Dede nggak ada yang ditanya. Penampang ini, yang ini gambar yang sebelah kiri, itu gambaran untuk satu kalimat pertama. Kita jangan lihat yang kanan dulu. Satu kalimat yang pertama itu gambarannya seperti ini ya. Bidang kartesius ini ya, masih belum terlihat bangun ruangnya. Nah, teman-teman, adik-adik, kalau ini diputar 360 derajat terhadap sumbu Y, kan nanti terbentuk bangun ruang ya. Betul? Terbentuk jadi bangun ruang ya. Kalau dia diputar 360 derajat ya teman-teman. Nah, untuk menghitung volumenya, kita menggunakan metode apakah? Sulit ya pertanyaan saya ya? Coba aktifkan videonya, kameranya, biar saya lihat wajah kalian itu kesulitan kah? Atau nggak dengar kah? Jessica, coba unmute. Jessica Audi, NIM 49. Ya. Daerah ini, kalau diputar 360 derajat terhadap sumbu Y, ini kan awalnya bidang datar. Ya, Jessica. Iya, Bu. Nah, kalau diputar 360 derajat, jadinya bangun ruang ya enggak? Iya, Bu. Iya. Menghitung volumenya gimana, Jessica? Pakai rumus apa? Masih bingung, Bu. Tadi saya bilang ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada. Loh, Jessica langsung hilang. Mana dia? Ini, Bu, masih di sini, Bu. Masih di sini. Tadi kan saya bilang ada yang ditanya, enggak. Gimana ini anak-anak nih? Nah, saya dulu. Tanya yang lain. Jangan-jangan cuma Jessica. Saya lihat yang cowok ya. Bintang ini cewek apa cowok? Bintang. NIM 23. Cewek, Bu. Oh, cewek. Mana wajahnya? Nggak ada kelihatan. Saya lihat. Ini, Bu. Ya, gimana Bintang? Menurut saya pakai metode cakram juga, Bu. Kalau dia partisi apa? Senyummu penuh arti, Dek. Saya bingung. Pakai partisi apa? Tegak kan mendatar kah? Bintang? Tegak juga, Bu. Tegak.
dengan partisi yang sama, diputar terhadap sumbu yang berbeda, dia menggunakan metode yang sama. Kamu kalau tegak, ini bayangin, persegi panjang ini diputar 360 derajat, gimana cakramnya, Dek? Iya, iya, ya. Iya. Coba deh. Martin. Martin ini kelihatan ubun-ubunnya aja, saya lihat. Ya, Bu. Martin, saya tidak lihat wajahmu, saya lihat ubun-ubunmu, Dek. Bu. Nah, gitu kah? Gimana? Kata bintang tadi di partisi tegak, betul kah? Saya masih kurang paham, Bu. Inilah kalau ditanya satu persatu kurang paham. Tadi ditanya ada pertanyaan kah? Nggak ada yang nanya. Itu yang mengakibatkan nilai kalian bisa jelek kalau kalian tidak jujur. Kalau tidak ngerti ya katakan tidak ngerti. Sampaikan yang kalian tidak mengerti itu. Ini perhatikan baik-baik. Kita masih bahas satu kalimat di awal ya. Saya belum sampai ke kalimat berikutnya. Kalau cuman di awal ditambahi soalnya diputar terhadap sumbu Y 360 derajat, maka kita bisa menggunakan metode yang kita sudah pelajari, yaitu metode cakram. Tapi menggunakan partisi mendatar, bukan tegak. Mendatar. Bisa nggak kita menggunakan metode cincin? Tidak. Kenapa? Karena nggak ada jeda di tengahnya. Nggak ada bolong tengahnya. Ya, adik-adik. Jadi ini menggunakan metode cakram. Dengan partisi mendatar. Kalau partisinya mendatar, kita gambar partisi mendatar. Satu dulu. Nah, kamu kebayang partisi mendatar ini, persegi panjang ini, yang saya arsir ini, saya bikin persegi panjang ya, diputar 360 derajat, kamu bayangin. Kamu lihatnya sebagai bidang datar ya, ini. Pen saya. 360 derajat diputar akan menghasilkan apa? Namanya diputar 360 derajat dengan ini porosnya. Apa hasilnya? Saya arahkan berbeda. Seperti ini. Lihat. Ini porosnya. Akan menghasilkan bentuk lingkaran. Iya, betul. Lingkaran. Lingkaran dengan ketebalan tertentu. Artinya kita nggak menghitung lingkaran aja. Kita tidak menghitung bangun datar, bidang datar, tapi kita menghitung volumenya. Kenapa? Karena lingkarannya memiliki ketebalan tertentu. Siapa ya? Seperti martabak. Lingkaran ada ketebalan tertentu. Berarti dia menghasilkan bangun ruang. Begitu. Jadi dia menggunakan cakram ya. Metodenya cakram betul, bintang betul bilangnya. Tapi kalau dibilang partisinya tegak ya kurang tepat. Harusnya partisinya mendatar. Kalau partisinya tegak diputar 360 derajat terhadap sumbu Y, kau bayangin, ini pen saya diputar 360 derajat mengelilingi sumbu ini. Sebentar ya. Mengelilingi sumbu pink ini, anggapnya ini Y, diputar 360 derajat. Apa hasilnya? Apakah ini membentuk cakram? Ya tidak dong. Ya, dia tidak, bukan cakram dong yang ini. Dan dia bukan cincin.
Cincin apa bisa dipakai sampai menutupi jari ya semuanya. Cincin tuh ketebalannya tipis aja. Jadi kalau ini nanti kita menggunakan metode, nanti ada saya ajarin nanti setelah ini, yaitu metode kulit tabung. Nanti gambaran ilustrasinya terlihat. Oke, nah sedangkan kalau saya punya penampang seperti ini, kamu lihat kayak gini ya, ini porosnya. Ini porosnya, diputar 360 derajat, ini tidak akan membentuk cakram. Kenapa? Karena bagian tengahnya kosong. Itulah yang disebut dengan metode cincin. Jari-jari yang di tengah harus mengurangi jari-jari yang paling besar. Gitu. Jadi teman-teman, ini penampangnya, partisinya mendatar, diputar 360 derajat terhadap Y, akan menghasilkan bentuk cakram, sehingga kita bisa menghitung volumenya dengan pendekatan jumlahan sebanyak N dari partisi-partisi itu. Nah, masalahnya sekarang adalah dia tidak dikatakan diputar. Adakah disuruh di sini diputar? Nggak ada ya. Nggak ada ya, adik-adik ya. Nggak ada kalimat disuruh diputar di sini. Nah, bagaimana ini? Nggak ada disuruh diputar. Misalkan penampang yang tegak lurus. Tadi satu kalimat sudah ya. Ini gambarannya. Misalkan penampang yang tegak lurus pada sumbu X berbentuk bujur sangkar. Terhadap sumbu X, dia berbentuk bujur sangkar. Tentukan volume benda pejal tersebut. Jadi gambarannya seperti ini. Bentuknya bujur sangkar. Jadi kalimat yang kedua ini menghasilkan ilustrasi seperti gambar di kanan. Nah, teman-teman, adik-adik, kalau begini gimana rumusnya? Apakah sama dengan yang kemarin? Intinya, inti volume itu, kalau alas sama atapnya sama, intinya mencari volume itu adalah luas alas dikali tinggi. Sedangkan alasnya sekarang bukan berbentuk lingkaran, tapi bentuknya persegi. Bujur sangkar tuh persegi. Jadi rumusnya apa? Rumus luas alasnya berbentuk persegi. Rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisi kuadrat dikali dengan tinggi. Ketebalan. Perhatikan. Sisinya berapa panjang ini ke sini? Ya, berarti dari sumbu X ke kurva. Berapakah? Tergantung kita partisinya partisi apa dulu nih. Oh, yang mau dipotong-potong adalah X-nya kan. Maka dia pakai partisi tegak. Sehingga nanti T-nya ini berubah, ketebalannya berubah menjadi delta X.
Halo, adik-adik? Dengar saya sekarang? Dengar, Bu. Oh ya, sorry ya. Tadi saya bingung kenapa jadi di saya semuanya freeze kayak gitu. Oke, nah S-nya, jari-jarinya adalah, sisinya adalah ya ketinggian ini ya. Dari sini ke sini, sama dengan dari sini ke sini. Maka dia 1 dikurang X kuadrat per 4. Dikuadratin dikali dengan tinggi. Nah, bujur sengar ini memiliki ketebalan tertentu, yaitu sebesar delta X. Jadi ketinggiannya ini, sebesar delta X. Ini delta V I XI delta XI. Maka untuk mencari V menggunakan hampiran, atau kita langsung limit N menuju hingga dari sigma I dari 1 I dari mulai 1 sampai N sampai N 1 dikurang XI kuadrat per 4 dikuadratin delta XI. Maka hasilnya V itu sama dengan integral, kita partisinya dari mulai 0 sampai 2 ya. Maka 0 sampai 2, 1 dikurang X per 4 dikuadratkan dx. Begitu. Ada pertanyaan untuk contoh 1 ini? Silahkan kalau ada yang ditanya. Nah, adik-adik, kenapa dia bentuknya seperti ini? Karena perhatikan. Jadi, daerah ini, penampang ini juga diproyeksikan di ini sumbu Y ya. Ini sumbu X. Jadi yang ke sana itu sumbu Y. Yang ke sana sumbu Y. Yang ke sana sumbu X. Nah, adik-adik, maka daerah ini itu juga diproyeksikan ke sumbu XY, ke sumbu ditidurkan, habis itu diproyeksikan ke sana, diproyeksikan lagi di atasnya, sehingga menghasilkan daerah ini. Ya, makanya dia bentuknya nanti bujur sangkar. Nah, paham ya? Untuk yang ini, memang ini agak sulit sih. Agak sulit kalau kita gambarkan sendiri, memang agak sulit. Membayangkan, menggambarkan di kalimat kedua ini. Misalkan penampang yang tegak lurus pada sumbu X berbentuk bujur sangkar. Bagian situnya yang agak sulit dibandingkan dengan diputar 360 derajat terhadap sumbu X atau 360 derajat terhadap sumbu Y. Gitu. Oke, adik-adik? Tidak ada yang ditanya?